Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia. Berumur setidaknya 1337 tahun berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai Prasasti Kedukan Bukit. Berdasarkan keterangan para ahli, nama Palembang erat kaitannya dengan letak geografis kota tersebut. Diduga kuat, nama Palembang berasal dari kata lembang atau lembeng yang berarti tanah berlekuk, tanah yang posisinya rendah, atau akar yang membengkak karena lama terendam air. Kota ini terkenal dengan kulinernya yang sudah dikenal seluruh Indonesia, yaitu pempek. Namun, bukan hanya soal pempeknya saja, kota Palembang juga kota yang terkenal dengan berbagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Berikut macam-macam ikon wisata kota Palembang yang dikenal kalangan masyarakat. Pertama, kita menuju destinasi Kambang Iwa. Taman Kambang Iwa merupakan taman kota yang sudah ada sejak tahun 1900-an. Taman yang awalnya dibangun untuk orang keturunan Belanda sebagai tempat olahraga ini memiliki danau di bagian tengahnya. Nama Kambang Iwa berasal dari bahasa lokal yang dapat diartikan sebagai kolam ikan. Selain berfungsi sebagai tempat menampung air dan penghias danau, Kambang Iwa merupakan cita-cita masyarakat Palembang. Cita-cita tersebut tentu harus sejalan dengan kesadaran untuk terus melestarikan dan menjaga kebersihan danau. Berikutnya, ada wisata religi yaitu Masjid Cengho. Masjid Al-Islam Muhammad Cengho Sriwijaya atau yang lebih dikenal dengan Masjid Cengho ini menjadi bukti akulturasi budaya antara Islam, Tionghoa, dan budaya lokal Sumatera Selatan. Masjid Cengho Palembang berlokasi di 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, Masjid Cengho Palembang merupakan satu dari 3 Masjid Cengho yang ada di Indonesia. 2 lagi berada di Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Sumatera Selatan, serta tokoh masyarakat Muslim Tionghoa di Palembang. Masjid Cengho Palembang dibangun dengan peletakan batu pertama yang dilakukan pada tahun 2003. Masjid ini didesain layaknya kelenteng dengan warna merah dan hijau giok yang mendominasi. Gerbang atau pintu utama masjid ini menyerupai model arsitektur tradisional Tionghoa, yaitu model atap berbentuk melengkung pada bagian jurai dan ornamen seperti tanduk di atasnya. Selanjutnya, ada Museum Bala Putra Dewa. Museum Bala Putra Dewa menyimpan berbagai koleksi dari zaman prasejarah, zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman Kesultanan Palembang, hingga ke zaman kolonialisme Belanda. Berbagai koleksi tersebut dipamerkan di dalam 3 ruang pamer utama. Sebelum memasuki 3 ruang pamer utama, pengunjung akan menyaksikan berbagai koleksi arca di selasar museum. Berbagai replika arca tersebut berasal dari zaman megalit di Sumatera Selatan. Kebudayaan megalit atau kebudayaan batu besar di Sumatera Selatan berada di wilayah dataran tinggi Pagaralam. Posisinya berada dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan di sisi sebelah barat Sumatera Selatan. Di wilayah ini ditemukan 22 lokasi pemukiman budaya megalit. Setelah melewati selasar, pengunjung akan memasuki ruang pamer museum. Pada ruangan ini, pengunjung akan mendapatkan informasi tentang awal mula sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya di Nusantara. Di ruangan ini juga ditemukan koleksi benda peninggalan dari zaman pra-kerajaan Sriwijaya berupa kerajinan tembikar, manik-manik, dan pengecoran logam. Berikutnya, ada Museum Tekstil untuk kalian yang menyukai dunia tekstil. Museum Tekstil Palembang adalah museum yang menampung kira-kira 500 macam barang yang menjadi koleksi bersejarah.
Museum ini berada di tengah kota Palembang. Jelasnya berada tepat di Jalan Diponegoro. Museum ini jarang dikunjungi oleh masyarakat karena mungkin kurangnya antusias masyarakat, terutama kaum muda yang tertarik akan sejarah. Gedung ini memiliki gaya yang unik. Bangunannya berbentuk gaya bangunan zaman dulu, tetapi termasuk dalam golongan bangunan mewah. Terlihat kental ciri arsitektur Eropa dan Indonesianya yang bercampur jadi satu. Di lahan tersebut terdapat dua bangunan yang terpisah. Bangunan pertama adalah gedung utama yang digunakan sebagai museum itu sendiri. Sedangkan bagian kedua terletak agak ke belakang dan lebih kecil dari gedung utama, merupakan gedung untuk sarana batik membatik. Selanjutnya ada Museum Monpera. Monpera atau Monumen Perjuangan Rakyat terletak di 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang. Monpera memiliki bentuk yang unik, terdapat patung burung Garuda berukuran besar di bagian dinding dan di bawahnya terdapat tulisan fungsi dan makna dari arsitektur. Museum Monpera dibangun untuk memperingati serangan dari agresi militer Belanda II yang pada saat itu Belanda mengepung kota Palembang dengan mengerahkan tank dan artileri. Di dalam Monpera terdapat berbagai macam koleksi sejarah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Selain itu, terdapat juga 568 koleksi buku, baik buku perjuangan atau buku umum. Dan destinasi terakhir kita berada di Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup bagus, ditandai dengan peningkatan pelayanan dari tahun ke tahun seperti buku-buku baru yang jumlahnya semakin banyak dan para pegawai yang semakin ramah dalam pelayanan. Dari sisi teknologi informasi, perpustakaan daerah telah menggunakan sistem terkomputerisasi untuk melayani aktivitas peminjaman dan pengembalian buku dengan sistem barcode. Jadi, setiap anggota, khususnya anggota baru, saat ini dibekali dengan kartu online berbentuk seperti kartu ATM, dengan ID dan password sebagai keanggotaannya. Para pengguna kartu online tinggal menggesekkan saja pada alat yang ada untuk masuk ke perpustakaan dan melakukan transaksi peminjaman atau pengembalian buku. Itulah beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi di Palembang. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk berkunjung langsung? Ayo buruan ke sini. Palembang, tempatnya Wong Kitogalo. Sampai jumpa.